Pertama-tama saya mewakili tim doa mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Linda. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, waktu kecil kita ada sebuah lagu waktu SD yang berhubungan dengan kasih mamah, kasih ibu, ya. Syairnya demikian, ya. Kasih ibu kepada Bita sepanjang masa, hanya memberi tak pernah mengharap kembali, bagikan surya menyinari dunia. Saya belum pernah mendengar seorang ibu melihat anaknya sukses, mempunyai penghasilan sendiri, mempunyai honor sendiri, langsung menyodorkan bon-bon yang pernah dikeluarkan semasa ibu merawat kita. Belum pernah. Dikatakan dalam lagu tadi, seorang ibu hanya memberi, tak pernah harap kembali. Itulah cinta dan kasih sayang seorang ibu. Diceritakan dalam beberapa hari, dalam beberapa buku pun juga tidak pernah habis, karena kasih ibu tidak pernah mengharap apa yang pernah diberikan anaknya, tidak pernah mengharap untuk dikembalikan. Karena kasih, karena perhatian, karena cinta yang demikian besar itulah hanya memberi untuk kebahagiaan anaknya. Maka di kalangan umat Buddha, dalam sebuah sutta Karanyameta Sutta, Sang Buddha memberikan perumpamaan cinta kasih universal. Itu adalah kasih seorang ibu yang memberikan kepada anak tunggalnya. Seorang ibu yang mempunyai anak tunggal pasti apapun dilakukan demi kebahagiaan anaknya. Demikian pula cinta kasih yang universal kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya juga seperti itu, sekalipun itu adalah amat sulit. Sebagai tanda bakti dan hormat kepada orang tua yang telah tiada, Sang Buddha mengatakan, kalau semasa hidup seorang tua kita bisa melayani secara langsung, bisa mengasih makanan yang enak-enak, bisa membawa rekreasi orang tua, bisa membelikan pakaian. Dengan meninggalnya orang tua bukan berarti anak tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti, menyatakan hormat dan terima kasih kepada orang tua. Ada hal yang penting dan besar nilainya, Sang Buddha mengatakan, yaitu jasa kebajikan yang diperbuat oleh yang masih hidup ini bisa mengkondisikan untuk leluhur-leluhur atau orang yang telah meninggal, yaitu pahala kebaikan yang kita perbuat bisa mempengaruhi perasaan bahagia dan mendukung untuk telahinya di alam-alam bahagia setelah orang itu meninggal. Kita bersama-sama dari kemarin tutup peti sampai saat ini dan sampai nanti terakhir akan membawakan doa-doa. Doa yang telah kita baca tadi, Amitabha. Di dalam prasetyanya Buddha Amitabha yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan orang tersebut memiliki kebajikan, maka apabila seseorang itu meninggal akan dijemputnya dan ditempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang dan setiap agama. Kalau bisa hidup di dunia bahagia, sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan doa-doa yakinlah akan berpengaruh positif untuk leluhur yang telah tiada. Di samping doa sebagai rasa hormat dan bakti, anak-anak putra-putri beliau juga mendekorasi peti mati. Di samping dekorasi itu memperindah, mempercantik suasana, namun sebuah bentuk penghormatan kepada orang tua kita yang tiada. Di samping bentuk penghormatan dengan bunga, bunga itu sebagai simbol saya tetap menjalin ikatan emosional dengan orang tua yang telah tiada. Namun di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna yang khusus, makna dhamma yang khusus, yaitu menimbulkan bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Bunga yang asli itu, ya, itu tidak kekal, dipetik, ya, nanti sore sudah layu. Mengingatkan kepada kita semua
Di samping kita melihat keindahan bunga, namun juga hendaknya ada perenungan bahwa keindahan bunga tadi tidak kekal adanya. Kita jangan bangga dengan kesehatan kita, kita jangan bangga dengan kekayaan kita, semua tidak kekal adanya. Mengingatkan kepada kita dengan wujud bunga tadi, marilah kita bersama-sama mengisi kehidupan ini dengan kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, sebab kehidupan ini tidak kekal adanya. Jika suatu saat nanti dan berdasarkan giliran, ya sebetulnya tidak usah giliran menunggu tua mati, bahkan orang yang sehat pun, yang masih muda pun juga akan mengalami kematian. Marilah kita bersama-sama selalu melakukan pelimpahan jasa, bukan saja lewat membaca kitab suci, namun kebaikan-kebaikan yang kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Di saat ada tamu, dengan ramah tamah, dengan melayan dengan baik, kulimpahkan kebaikanku melayani para tamu ini untuk mamahku yang telah tiada, semoga telah di alam bahagia. Dan juga masih banyak lagi kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan yang layak dibutuhkan, bisa mengkondisikan arwah itu untuk telakinya di alam-alam bahagia. Secara umum kematian dikatakan dipanggil yang di atas. Sang Buddha berpendapat ada 4 faktor, 4 kondisi yang menyebabkan seseorang itu meninggal. Untuk menjelaskan ini agar mudah diterima, Sang Buddha menggunakan perumpamaan matinya api di pelita atau lilin. Mati api atau pelita di lilin, atau ya pelita atau lilin, itu berdasarkan 4 kondisi. Yang pertama, karena sumbunya habis, itu apinya mati. Karena minyaknya habis, itu apinya bisa mati. Kemudian bersamaan api dan sumbu bersama-sama habis, apinya juga mati. Kemudian api, minyak atau pelita bisa mati karena tertiup angin. Jadi Sang Buddha menjelaskan di dalam dhammanya, ada seseorang meninggal karena batas usia rata-ratanya itu sudah habis. Batas usia rata-rata sekarang itu 70 ya sampai 80 tahun ya, itu akan meninggal. Diobati tidak diobati, kalau batas usia rata-rata sudah habis ya akan meninggal juga ya. Kemudian energi karmanya sudah habis, kemudian bersamaan batas usia dan energi karmanya, tenaga yang menghidupi itu sudah habis, itu akan meninggal juga. Kemudian yang keempat, karena faktor tertiup angin, misalnya kecelakaan karena virus dan lain sebagainya. Secara pasti memang kita tidak tahu almarhumah itu meninggal karena 4 faktor itu ya. Namun yang terpenting adalah setelah beliau meninggal, kita melalui doa-doa, yakinlah doa yang dibawakan agama apapun akan benar-benar membantu perjalanan arwah menuju alam yang bahagia. Kita ucapkan selamat jalan almarhumah Ibu Linda, semoga jalan yang kau lapang dan terang. Sadu, sadu, sadu.